right there on top of the moon. Pendekatan konseling realita. Pendekatan konseling realitas dipelopori oleh William Glasser yang merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif, sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada klien. Hal ini berdasarkan pada konsep terapi realitas, di mana seorang klien ditolong agar dia mampu menghadapi realita di masa depan dengan penuh optimis. Konsep dasar hakikat manusia. William Glasser dalam mengembangkan teori dan pendekatan realita ini berpijak pada filsafat yang bersama dengan RET oleh Albert Ellis. Filsafat Glasser mengenai manusia yang lebih cocok dinyatakan dengan pandangannya terhadap hakikat manusia adalah sebagai berikut. 1. Manusia mempunyai kebutuhan psikologis yang tunggal yang hadir di seluruh hidupnya. Oleh karena adanya kebutuhan psikologis yang tunggal tersebut menyebabkan individu atau seseorang tadi menjadi seseorang yang merasa dirinya mempunyai keunikan berbeda dengan yang lain. 2. Ciri perbedaan yang khas menimbulkan dinamika tingkah laku yang menjelma menjadi pola-pola yang tersendiri dari setiap individu. Secara universal, ciri-ciri perbedaan individu tersebut ada pada seluruh kebudayaan manusia. 3. Setiap orang mempunyai kemampuan potensial untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan pola-polanya tertentu. Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang tersebut dapat menjadi aktual atau sebagian besar menurut usahanya yang dinyatakan melalui tingkah lakunya yang nyata. 4. Realita terapi tidak bersandar pada hakikat itu sendiri. Artinya, individu itu tak bisa menampakkan potensi-potensi yang dimiliki dan dibawa sejak lahirnya untuk berkembang dengan sendirinya. Tujuan konseling realitas. Konseling realitas bertujuan membantu individu untuk mencapai optimi dengan identitas berhasil sebagai tujuan khususnya. Tujuan umum konseling realitas dan sudut pandang konselor menurut Brooks 1979 menekankan bahwa konseling realitas merupakan bentuk mengajar dan latihan individual secara khusus. Secara luas, konseling ini membantu konseli dalam mengembangkan sistem atau cara hidup yang kaya akan keberhasilan. Adapun tujuan terapi konseling realitas sebagai berikut: menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan kepribadian yang sukses yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadarannya sendiri. Peran dan fungsi konselor. Tugas konselor adalah bertindak sebagai pembimbing yang membantu konseli agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis. Konselor diharapkan memberikan pujian apabila para konseli bertindak dengan cara yang bertanggung jawab dan menunjukkan ketidaksetujuan apabila mereka tidak bertindak demikian. Selain fungsi-fungsi di atas, kemampuan konselor untuk terlibat dengan konseli serta untuk melibatkan konseli dalam proses konselor dianggap paling utama. Prosedur konseling realita. Untuk mencapai tujuan-tujuan konseling, ada prosedur yang harus diperhatikan oleh konselor realita. Di antaranya adalah sebagai berikut: berfokus pada personal, mengkomunikasikan perhatian konselor pada konseli yang ditandai dengan hubungan yang hangat dan pemahamannya. Ini merupakan kunci keberhasilan konseling. Fokus pada perilaku. Konseling realita berfokus pada perilaku karena perilaku yang dapat diubah dan dapat dengan mudah dikendalikan jika dibandingkan dengan perasaan atau sikap. Berfokus pada saat ini. Konseling realita memandang tidak perlu melihat masa lalu konseli, tidak perlu mengeksplorasi terhadap pengalaman-pengalaman masa lalunya yang irasional karena tidak dapat diubah dan membuat konseli tidak bertanggung jawab terhadap keadaannya. Pertimbangan nilai.
Konselor perlu menilai kualitas perilakunya sendiri, apakah perilakunya itu bertanggung jawab, rasional, realistis, dan benar atau sebaliknya. Teknik konseling realita. Teknik yang sering digunakan dalam pendekatan konseling realita menurut ahli. 1. Metafora. Ungkapan konseling tidak selalu dapat diekspresikan dengan bahasa langsung. Terkadang ungkapan-ungkapan semacam itu akan lebih terwakili ketika konseling memanfaatkan metafora, perumpamaan, peribahasa, dan analog. 2. Konfrontasi. Ketika konseling tidak menjalankan rencana yang telah dibuatnya, konselor harus tidak diperkenankan untuk memanfaatkan perilaku konselor tersebut, dan lain-lain.